Halo, apa kabar semua? Jadi pada pertemuan kali ini bersama saya Mita Arifa, kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian pernah belajar tentang apa itu elektron, proton, dan neutron. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu elektron, kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron sendiri merupakan cara penulisan yang menunjukkan distribusi elektron dari suatu atom. Untuk menuliskan distribusi elektron tersebut dikenal dua cara, yaitu menurut model atom Bohr dan menurut model atom mekanika kuantum. Yang pertama yaitu konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr. Jadi menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Nah, semakin jauh dari inti lintasan elektron, semakin besar tingkat energinya. Nah, kulit paling dekat dengan inti atom diberi lambang K, dan selanjutnya L, M, dan seterusnya. Nah, tiap-tiap kulit elektron maksimal terisi elektron sebanyak 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor kulit. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Di sini nomor kulit 1 atau kulit K, jumlah elektron maksimalnya ada 2, sedangkan nomor kulit 2 atau kulit L, jumlah elektron maksimalnya 8, sedangkan kulit M 18 dan kulit N 32. Nah, selanjutnya pengisian elektron dimulai dari kulit K, kemudian L, M, N. Nah, jumlah elektron di kulit terluar disebut elektron valensi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, contoh pengisian elektron pada atom Li dengan nomor atom 3, yang berarti dia memiliki 3 elektron. Nah, pengisiannya dimulai dari kulit K. Kulit K maksimal elektronnya ada 2, jadi kita isikan 2 pada kulit K. Selanjutnya, karena Li memiliki 3 elektron, berarti sisa 1 elektron kita letakkan di kulit L. Contoh selanjutnya yaitu magnesium dengan nomor atom 12, yang berarti memiliki elektron sebanyak 12. Pengisiannya dimulai dari kulit K, yaitu 2, kemudian L jumlah elektron maksimal ada 8, kita isikan 8, berarti masih sisa 2, kita masukkan ke kulit M. Nah, begitu juga dengan atom As dengan nomor atom 33, pengisiannya 2, 8, 18, 5. Selanjutnya ada konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, menurut model atom mekanika kuantum ini, kulit terdiri atas beberapa subkulit, dan subkulit sendiri terdiri dari beberapa orbital. Nah, dalam satu orbital maksimal terisi 2 elektron. Nih, perhatikan tabel berikut ini. Seperti tadi ya, nomor kulit 1 atau disebut kulit K. Nah, kalau menurut mekanika kuantum, kulit K ini memiliki subkulit. Nah, subkulit pada kulit nomor 1 atau kulit K ini ada subkulit S, sedangkan di kulit L ada subkulit S dan P. Kulit M ada S, P, D, dan kulit N ada S, P, D, F. Pada tabel selanjutnya ini, kita lihat di subkulit S. Dia memiliki jumlah orbitalnya 1. Nah, jika dia memiliki jumlah orbital 1, kita tuliskan gambar. Nah, ini ada gambaran orbital ya. Jadi gambaran orbitalnya dilambangkan dengan kotak seperti ini. Karena jumlah orbitalnya 1, maka dibuat satu kotak. Sedangkan di subkulit P, jumlah orbitalnya ada 3. Berarti digambarkan dengan 3 kotak seperti ini. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum ini didasarkan atas 3 aturan. Nah, aturannya yang pertama ada prinsip Aufbau, yang kedua larangan Pauli, dan aturan Hahn. Yang pertama ada asas Aufbau. Jadi menurut asas Bau ini, pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah
ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi kita akan menggunakan diagram orbital seperti ini. Nah, diagram orbitalnya isinya ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, dan seterusnya. Jadi urutan tingkat energi subkulitnya dimulai dari 1s, kemudian 2s. Nah, jalannya seperti ini, seperti panah ini. 1s, 2s, kemudian 2p, 3s, kemudian ada 3p, 4s, 3d, 4p, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat tingkat energi subkulit diagram tersebut. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan seterusnya. Selanjutnya ada asas larangan Pauli, yaitu tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi coba perhatikan ini. Dalam satu orbital ini maksimal diisi oleh 2 elektron dengan arah rotasi yang berbeda. Arah rotasinya kita gambarkan dengan anak panah ke atas ini dan anak panah ke bawah. Jadi dalam satu orbital ini terdiri dari 2 elektron yang saling berpasangan. Yang selanjutnya ada kaidahan. Jadi pengisian elektron pada orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak berpasangan terlebih dahulu sebelum orbital lainnya masing-masing terisi 1. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya atom O dengan 8 elektron. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, pengisian elektron pada orbitalnya yaitu, nah, S kan tadi jumlah orbitalnya 1 dan P jumlah orbitalnya 3. Jadi digambarkan dengan 3 kotak. Nah, yang 1s2 kita isi 2 elektron, 2s2 diisi 2 elektron. Selanjutnya yang 2p4 pengisiannya 1-1. Jadi pengisiannya 1-1 seperti ini, 1 1 1. Nah, jadi belum ada yang berpasangan. Nah, pada subkulit P ini ada 4 elektron. Jadi pengisian elektronnya 1-1 dulu seperti ini. Nah, kalau pengisian yang seperti ini, nah ini pengisian yang tidak benar. Jadi pengisiannya yang benar adalah yang ini. Nah, contohnya kita punya helium dengan 2 elektron. Berarti konfigurasinya adalah 1s2. Selanjutnya, kalau kita punya berilium dengan 4 elektron, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Jadi yang pangkat ini menunjukkan jumlah elektronnya. Helium 2 berarti sini 2. Berilium ada 4 berarti sini 2 dan 2. Selanjutnya natrium dengan 11 elektron. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Nah, ini jumlahnya kan ada 11. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Selanjutnya Ar dengan 18 elektron. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi perlu diingat, pada subkulit S jumlah maksimal elektronnya adalah 2, sedangkan pada kulit P jumlah elektron maksimal yang dapat ditempati adalah 6. Selanjutnya ada K dengan 19 elektron. Konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Jadi urutannya ini sama dengan ini. Sama dengan urutan tingkat energi yang tadi. Nah, ini contoh lainnya ada Fe, Ge. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu menyingkat konfigurasi elektron. Nah, jadi di contoh-contoh yang sebelumnya
elektronnya kan 11, 17, 18. Itu masih bisa kita tuliskan 1s2, 2s2 seperti itu. Nah, kalau elektronnya 56 itu kan terlalu panjang ya. Jadi konfigurasi elektronnya itu dapat disingkat dengan menggunakan unsur gas mulia. Nah, gas mulia itu ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Gas mulia ini terletak di golongan 8A. Contohnya seperti ini. Helium. Helium merupakan gas mulia. Konfigurasinya adalah 1s2 karena dia cuma memiliki 2 elektron. Nah, kita punya beryllium yang memiliki 4 elektron. Konfigurasinya 1s2, 2s2. Nah, beryllium ini bisa kita singkat menggunakan helium. Nah, ini kan 1s2 nya sama, jadi bisa kita singkat He dengan kurung kotak seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan 2s2. Nah, contoh lainnya ada Ne. Ne memiliki 10 elektron, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini juga merupakan unsur gas mulia. Nah, kita bisa menggunakannya untuk menyingkat atom natrium yang memiliki 11 elektron. Nah, ini sama kan? Nah, karena ini sama bisa kita singkat seperti ini. Jadi, konfigurasi elektron dari natrium bisa dituliskan Ne dengan kurung kotak seperti ini dan dilanjutkan dengan 3s1. Contoh lainnya ada Ar. Ar yang merupakan unsur gas mulia. Bisa digunakan untuk menyingkat atom K dengan 19 elektron. Kemudian ada Kr. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Jadi terdapat beberapa penyimpangan dalam pengisian elektron berdasarkan asas Aufbau dengan yang ditemukan berdasarkan percobaan. Contohnya atom krom yang memiliki 24 elektron. Konfigurasi elektronnya Ar yang disingkat tadi, kemudian 4s2 dan 3d4. Nah, namun berdasarkan percobaan, konfigurasi dari krom ini adalah seperti ini, Ar 4s1 3d5. Nah, mengapa terjadi demikian? Alasannya yaitu adalah orbital yang terisi setengah penuh atau penuh ternyata lebih stabil. Jadi perhatikan ini orbital nih. Jadi pada subkulit D yang berdasarkan percobaan dia terisi penuh, sedangkan yang menurut asas Aufbau ini dia tidak terisi penuh. Ternyata yang penuh seperti ini lebih stabil daripada yang seperti ini. Nah, jadi dapat dari mana elektron untuk mengisi yang kosong tadi? Nah, elektron ini didapatkan dari subkulit S yang sini 4s2. Jadi 4s2 di sini elektronnya berpindah ke 3d. Sehingga konfigurasi yang seperti ini lebih stabil. Yang ketiga ada konfigurasi elektron ion. Nah, yang sebelumnya tadi kan konfigurasi elektron untuk atom netral. Nah, bagaimana untuk konfigurasi elektron ion? Nah, yang pertama untuk konfigurasi ion bermuatan positif yang terbentuk dari atom netral yang melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepas itu merupakan elektron yang terluar. Nah, contohnya seperti ini. Na. Atom Na konfigurasinya seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kemudian atom natrium ini dia melepaskan elektronnya, melepaskan satu elektron terluar. Nah, satu elektron ini dilepas sehingga dia menjadi Na+. Jadi ion Na+, konfigurasinya menjadi seperti ini karena dia kehilangan satu elektron. Nah, untuk ion yang bermuatan negatif yang terbentuk dari atom netral yang menangkap elektron. Contohnya ada fluor. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Ini ada latihan, bisa kalian kerjakan di buku catatan kalian. Dan terima kasih.